Keharuman kota Madinah. Dajjal akan datang, tetapi ia tidak akan mampu memasuki Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Latasan. Madinah menjadi tempat tujuan hijrah dan merupakan kota di mana Rasulullah SAW tinggal. Kota ini merupakan tempat terbaik setelah Mekah yang notabene merupakan tempat kelahiran beliau. Madinah pun menjadi tempat peristirahatan terakhir dan pemakaman Rasulullah SAW. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarah Shahih Al-Bukhari menjelaskan, Nabi Muhammad SAW menamai Madinah dengan sebutan Thayyibah dan Toba. Madinah juga disebut dengan nama Al-Madinah An-Nabawiyah atau kota kenabian. Sifat An-Nabawiyah tidak mungkin diberikan kepada kota selain Madinah, mengingat statusnya sebagai kota di mana tempat tinggalnya Rasulullah SAW. Ada sebuah hadis yang menjelaskan, Madinah diharamkan dari begini dan begini. Hanya keharuman Madinah lebih sedikit dari banyaknya keharuman Makkah. Hingga sebagian ulama mengatakan, Madinah tidak mempunyai keharuman. Masih dikutip dari kitab yang sama, hadis dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Madinah diharamkan dari begini sampai begini, pohonnya tidak boleh ditebang, dan tidak boleh diadakan perkara yang baru di dalamnya. Barang siapa mengadakan perkara yang baru, dia ditimpa laknat Allah, para malaikat dan seluruh umat manusia. Nabi Muhammad SAW menyebutkan keharamannya. Di antaranya adalah pohonnya tidak boleh ditebang. Namun ada yang dikecualikan, yakni pohon yang dibutuhkan oleh manusia untuk pertanian dan sejenisnya. Yang demikian diperbolehkan, kemudian apakah ketika pohonnya ditebang mengakibatkan adanya tebusan? Jawabannya tidak. Jika ditebang untuk keperluan tadi, tidak ada tebusan apa-apa. Hukumnya berbeda ketika pohon ditebang di Makkah. Menurut banyak ulama, penebangan pohon menimbulkan akibat tebusan. Nabi SAW pun menjelaskan, dan tidak boleh diadakan perkara baru di dalamnya. Yang dimaksud dengan perkara baru, yakni perkara baru dalam agama. Madinah merupakan tempat menetapnya Nabi dan tempat hijrah Nabi SAW. Bagaimana mungkin akan diperbolehkan mengadakan perkara agama yang baru di dalamnya? Itulah sebabnya adanya praktik bid'ah di Madinah lebih berbahaya daripada menampakkannya di tempat lain. Boleh jadi, hadis ini mencakup perkara yang lebih berat lagi. Tercabiklah kehormatannya dengan membunuh penduduknya yang lelaki, perempuan, dan keturunan mereka. Ketika larangan ini tidak diindahkan, Nabi SAW pun bersabda, maka dia ditimpa laknat Allah, para malaikat, dan seluruh umat manusia. Ini merupakan pemberitahuan dari Nabi SAW. Allah melaknatnya, para malaikat, dan semua manusia. Setiap orang yang mendengar ada yang melakukannya, dia pun akan melaknatnya. Di Madinah, Nabi Muhammad SAW membangun sebuah masjid bernama Nabawi. Beliau SAW membongkar makam orang musyrik dan meratakan bangunan rusak. Kaum muslimin kemudian menyusun pohon-pohon kurma tersebut di kiblat masjid. Madinah akan mengusir orang-orang sebagaimana alat peniup api membersihkan kotoran dari besi. Manusia yang dimaksud dalam hadis ini adalah orang-orang fasik. Mereka tenggelam dalam kemaksiatannya, sehingga Madinah akan mengusir mereka. Madinah juga akan membersihkan manusia seperti itu ketika Dajjal datang pada akhir zaman. Dajjal akan datang, tetapi ia tidak akan mampu memasuki Madinah. Sebab Madinah dikawal para malaikat yang menjaganya. Madinah akan membuat penduduknya bergetar, sehingga keluarlah semua orang munafik darinya. Pada waktu itu, Madinah telah membersihkan kotoran yang melekat kepalanya. Ada juga yang meninggalkan Madinah dalam sebaik-baiknya keadaan dari yang pernah ada sebelumnya. Al-Quturbi menjelaskan, sesungguhnya hal tersebut telah terjadi ketika Madinah dulu menjadi pusat kekhalifahan. Manusia menuju dan berlindung kepadanya,
Madinah pun menjadi negeri paling makmur. Kemudian, kekhalifahan berpindah dari Madinah ke Syam. Kekhalifahan pun pindah ke Irak dan Madinah dikuasai oleh orang-orang Arab Badui. Berbagai fitnah secara bergiliran menimpa. Madinah pun kehilangan penduduknya. Madinah menjadi tempat yang dituju burung dan binatang buas awafi. Kata al-awafi merupakan bentuk plural dari kata afiyah yang berarti mencari makanannya. Sementara itu, An-Nawawi berpendapat, peristiwa meninggalkan ini terjadi pada akhir zaman, tatkala terjadi hari kiamat. Ini didukung oleh kisah dua orang penggembala tersebut. Pada riwayat Muslim, kemudian dikumpulkan dua orang penggembala. Bagi orang yang bermaksud buruk kepada Madinah saat radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, tidaklah seseorang berniat buruk kepada penduduk Madinah, kecuali pasti dia akan mencair sebagaimana garam mencair di dalam air. Tak hanya itu, Dajjal tidak akan bisa memasuki Madinah. Madinah tidak akan dimasuki oleh rasa takut yang disebabkan oleh fitnah Dajjal. Pada waktu itu, Madinah memiliki 7 pintu. Setiap pintu dijaga oleh 2 malaikat. Dalam hadis lain, Nabi SAW bersabda, tidak ada satu negeri pun kecuali akan dimasuki Dajjal kecuali kota Makkah dan Madinah yang setiap pintu gerbangnya ada malaikat-malaikat yang berbaris menjaganya. Kemudian Madinah mengguncang penghuninya 3 kali. Lalu Allah mengeluarkan seluruh orang kafir dan munafik. Wallahu a'lam bishawab.